Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita masih bisa kumpul bersama untuk mengikuti kegiatan tausiah dan diskusi bersama BPIP dalam acara yang berjudul Jumat bersama BPIP. Tema sore ini adalah membangun masa depan perspektif surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha sendiri adalah surat ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Dan surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Nama Ad-Duha sendiri dapat diartikan sebagai waktu matahari sepenggalan naik. Nah, ini yang sangat menarik untuk didiskusikan pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini yang akan bertindak sebagai moderator adalah Direktur Kajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Muhammad Sabri. Kembali bersama dengan Bapak Kepala BPIP, Kiai Haji Judian Wahyudi, untuk berbagi dengan kita membangun masa depan perspektif surat Ad-Duha. Kami persilakan Bapak Kiai. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadi ini surat Ad-Duha ini seringkali kata ulama sebabun nuzulnya itu karena ada keterputusan wahyu, ya. Fatratul wahyu, wahyu tidak datang sementara Nabi Muhammad itu sangat mengharapkan turunnya wahyu begitu. Jadi kalau saya lihat dari mulainya itu kalau saya ulanya itu sebetulnya lail. Nah, duha itu sudah akhirat yang penengah. Jadi apa maksudnya ini? Yang namanya duha ini dalam bahasa lainnya itu adalah the rising light atau nanti kalau dalam politik menjadi the rising star, the emerging power gitu. Jadi ketika kegalauan itu merasuk Nabi Muhammad karena mendapatkan, ya kalau bahasa hari ini barangkali kritikan lah begitu, Tuhan mengatakan tidak. Tuhan meyakinkan bahwa masa depan lebih baik daripada sekarang. Jadi perhatikan kata di sini ula ya, bukan akhirat. Ya, mohon maaf, bukan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu yang pertama. Nah, di sini saya mohon maaf, umat Islam banyak keliru mengartikan mapping ya. Itu sana itu ke akhirat yang setelah kiamat besar itu. Makanya umat Islam orientasinya semua orientasi ke masa depan yang sangat jauh. Nah, jadi Islam itu agama yang sangat menekankan masa depan. Ya. Hari ini umat Islam ngomongnya ke belakang terus. Gitu, ya. Itu karena tadi kita lihat masa depan dalam Islam itu ada dua. Yang namanya Yaumul Qiyamah Al-Kubra, kiamat besar. Itu jangka masa depan yang paling jauh sekali di sana. Tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada kiamat sugro. Ya. Kiamat menengah kira-kira, jangka panjang menengah kira-kira begitu. Nah, kiamat sugro ini sebetulnya dalam kehidupan seseorang terjadi itu jutaan, bahkan mungkin miliaran kali. Tapi, nah sekali lagi, umat Islam lebih cenderung membatasinya ini hanya kepada kematian biologis. Kiamat kecil itu sebetulnya terjadi per detik dalam kehidupan seseorang. Ini saya sebut dengan yaumul hisab itu seperti itu, ya. Ini perubahan membaca orientasi ke depannya itu. Nah, yaumul hisab itu apa? Akhir dari setiap tindakan. Ya, jangan salah. Akhir dari setiap tindakan, bahkan belum pun sudah dihitung terus. Ini saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya Anda minum ya. Misalnya minum kopi 1 gelas. Niat minum itu namanya ula, ya. Akhiratnya itu apa? Akhirnya mana? Akhirnya itu adalah setelah Anda selesai, itu dihitung. Misalnya sekian menit dari segi waktu, sekian rupiah dari segi biaya, sekian kalori masuk ke tubuh yang fungsinya ke medis dan seterusnya. Nah, ini yang disebut yaumul hisab itu. Jadi yaumul hisab itu sebetulnya perhitungan yang terjadi per detik. Bukan nanti di akhirat sana. Itu di akhirat sana itu terima laporan akhirnya gitu loh. Nah, jadi ini salah satu problem umat Islam ketika memahami ayat ini hanya ke masa depan yang terlalu jauh sana.
Ya, makanya umat Islam itu pikirannya selalu ke akhirat aja, terus ke akhirat terus gitu. Akhirat yang saya maksud, mohon maaf ya, bukan yang saya maksud di sini. Tapi yang mereka maksud yaitu akhirat yang jangka panjang itu. Makanya kita ini gagal di dunia ini karena tidak bisa melihat bahwa sambungan itu merupakan, ya, akhirat itu titik-titik yang tidak pernah terputus kalau dalam filsafat sejarah itu. Jadi kita melihat kembali orientasi ini menjadi tiga, ya, yang namanya masa depan itu ada tiga. Masa depan terjauh namanya kiamat besar setelah alam hancur, yang tahu waktunya Allah. Yang kedua kiamat menengah, yang namanya kiamat kecil, kiamat sugro, yang seringkali ditandai akhirnya itu dengan kematian biologis. Karena setelah kematian biologis, semua proses terhenti, tinggal track record kita. Tinggal amal miskol atau kharojaroh, gitu. Nah, padahal untuk bisa menjadi track record itu, kita selalu dicatat setiap waktu yang namanya yaumul hisab. Jadi kata walal akhiratu khairu laka minal ula ini beda dengan wal akhiratu khairu abqa. Yang di ayat Al-A'la itu berarti, ya, akhirat dalam arti masa depan yang terjauh sana itu nanti setelah kiamat itu, ya, khairun, terbaik, wabqa, dan yang paling abadi. Itu nanti yang di sana. Nah, begitu. Tapi ayat ini berbicara tentang akhirat masa depan, sekarang di depan mata. Karena lawannya itu bukan dunia atau bukan darul, ya, pakai kata dar, tapi pakai kata al-ula. Jadi kalau boleh dibilang akhir lebih baik daripada permulaan. Jadi kalau bahasa olahraga kira-kira finish is better than start. Ya, kita ambil pertandingan dulu misalnya. Kita ambil contoh sejarah dalam konteks yang olahraga misalnya. Misalnya ketika Muhammad Ali melawan George Foreman. Itu kita lihat dari awal seolah-olah bagi yang tidak paham itu Muhammad Ali akan kalah. Ya, tapi hanya dalam 22 detik terakhir Muhammad Ali bisa mengau George Foreman, maka selesailah pertandingan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan husnul khotimah dalam Islam. Jadi setiap perjalanan sejarah itu, ya, selalu diukur dengan masa akhirnya ini. Makanya misalnya seorang pejabat umpama, seorang pejabat yang hebat jalan karirnya tapi tiba-tiba terkena kasus misalnya jatuh, nah itu jadi kalau bahasa agama su'ul khotimah. Ya, hati-hati di sini. Jadi masa depan lebih baik daripada sekarang yang segera menjadi kemarin. Gitu. Ini proses berjalan, tidak pernah terhenti di sini. Ya, nah kita lihat di sini Tuhan meyakinkan Nabi Muhammad bahwa di depan itu lebih baik. Di depan ini apa yang di sini nih? Tentu banyak penafsiran. Saya ngambil jalan yang beda. Bagi saya, akhirat di dalam ayat ini adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, yang merupakan revolusi pertama tidak berdarah di dalam sejarah. Ya, itu. Jadi di sini bagi Nabi Muhammad itu apa? Ya, akhirat yang di sini ini apa? Yaitu tugas utama Nabi Muhammad membebaskan umat manusia, ya, dari penindasan yang namanya Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah, yang itu menjadi revolusi pertama tidak berdarah di dalam sejarah. Nanti setahun kemudian, ya, terjadi yang disebut dengan Amul Wakalah. Itu terjemahnya tahun perwakilan. Tapi yang dimaksud kalau bahasa politik hari ini kira-kira itu adalah pengakuan dari PBB. Pengakuan PBB ini datang ke Nabi Muhammad tanpa diminta. Jadi mereka datang sendiri mengakui keberhasilan Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang berhasil, ya, melakukan revolusi tidak berdarah. Jadi pada hari itu revolusi itu disebut dengan Yaumul Marhamah, hari kasih sayang, karena yang kalah revolusi tidak dihukum, bahkan diberi amnesti. Ini bertentangan dengan sistem politik dunia. Orang kalah revolusi itu pasti habis. Nasibnya udah tidak karu-karuan. Nah, tapi dalam kasus Nabi Muhammad itu mereka diberi amnesti, bahkan Abu Sofyan sebagai panglima revolusinya itu diberi amnesti, kalau bahasa Indonesia ya ampunan, bahkan diberi pensiunan. Ini tindakan pengecualian dalam sejarah dunia. Ya. Oleh karena itu PBB, ya, kalau hari ini PBB gitu memberikan pengakuan hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, setahun kemudian Nabi wafat. Nah, sekarang untuk meyakinkan Nabi Muhammad, Tuhan mengatakan begini di ayat yang awal itu, ya, dicerita kata ulanya itu ada yatim tuh. Jadi kata yatim itu contoh ula di dalam kehidupan pribadi Nabi Muhammad. Yang akhiratnya itu adalah diberi perlindungan, ya. Terus yang kedua cerita tentang dolan bingung, maka diberi bimbingan atau petunjuk. Ini contoh dulu, itu ya. Sekarang begini kira-kira begitu terjemahnya.
Dulu kamu bingung, sekarang sudah saya beri petunjuk. Dulu kamu miskin, sekarang diberi kekayaan. Ya, itu di situ. Itu cerita dalam Nabi Muhammad itu. Jadi ulah dalam pengalaman Nabi Muhammad sebelum ke depan itu ini. Nah, itu kata Allah akan diulang kembali di dalam kehidupan Nabi Muhammad dalam skala perbedaan antara Muhammad kira-kira biologis sebagai anak dari Abdullah dengan Muhammad fungsional profesional sebagai Rasulullah. Kira-kira begitu. Ya, ini akan diulang. Nah, oleh karena itu Allah menekankan kepada Nabi Muhammad ya, agar nanti ketika Anda sudah menjadi orang yang berhasil, ingat betul apa yang dulu sangat Anda inginkan, jangan pernah Anda mentahkan ketika ada orang mengatakan itu kepada Anda. Ya, karena hati-hati loh. Sebagai orang kita misalnya sangat ingin, umpama saya ambil contoh sebagai rektor lah kira-kira. Sebagai dosen dulu saya sangat ingin dapat beasiswa. Nah, sekarang sebagai rektor, ketika ada dosen kok tanya beasiswa, atau mahasiswa tanya beasiswa, saya tidak boleh menyepelekan. Itu karena ada 3 sampel minimal yang disampaikan, basic needs, yang harus dipenuhi sebagai seorang tokoh. Ya, apa itu? Memenuhi kebutuhan papan, pangan, dan bimbingan. Itu yang 3 ayat itu. Yatim, ya, kemudian apa? Miskin, dan dolun itu. Ini contoh, ini hanya contoh ya, tapi dari 3 basic needs ini bisa dikembangkan ke miliaran ya kasus itu. Jadi kalau kita bicara tentang miskin apa? Itu panjang urusannya, di mana, kapan, dan seterusnya ya, misalnya. Nah, jadi sebagai seorang tokoh, Tuhan menampilkan minimal 3 basic needs yang itu menjadi kebutuhan psikologis dimanapun Anda berada. Baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pejabat atau tokoh. Nah, ini Nabi Muhammad diingatkan di sini, ya. Nabi Muhammad diingatkan di sini. Nah, kemudian kita lihat ada satu kata yang dirubah di sini. Ya, perhatikan. Contoh ketika Tuhan berbicara tentang ulah Nabi Muhammad yang masa lalunya Nabi Muhammad dengan masa sekarangnya itu apa? Itu ada kata yang semula kata dolun itu di bawah sudah tidak ada. Ya. Kenapa? Karena sudah diganti dengan hidayah, diganti dengan petunjuk, dengan bimbingan, yang itu kemudian menjadi wa'ama binikmati rabbika fahadis. Nah, jadi situ bergeser, sudah dirubah. Nah, perhatikan perbedaan antara kata takhar dengan tanhar. Itu sama-sama kira-kira mengusir, menghardik begitu. Tapi maknanya apa itu? Itu begini, kata tanhar itu jauh lebih keras dalam anunya, negatifnya ya, apa kayak menghardik, mengusir begitu. Nah, bahkan sampah gitu, karena pengemis itu seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat. Nah, Nabi Muhammad diingatkan, karena nanti kalau Anda sudah jadi tokoh, kalau Anda sudah berhasil, ingat betul ini. Kenapa? Ada yatim yang menjadi pengemis, ada yatim yang tidak jadi pengemis. Nabi Muhammad tidak pernah mengemis, maka kalau jadi tokoh nanti dia kalau tidak diingatkan, akan sangat memandang negatif kepada orang yang mengemis. Mengapa? Karena pengalaman pribadinya, dia miskin aja, dia orang tidak ada ini, tidak pernah ngemis kok, kamu yang sehat kok ngemis gitu, kira-kira. Nah, di situ diingatkan di sini ya, maka kata tanhar itu sangat keras di sini. Artinya maknanya sampai ke sampah. Ya seperti dalam bahasa kita lah, masalah al-manharoh itu dari apa? Isim makan ya Pak Sofi ya, isim makan ya. Itu artinya kan tempat sampah ya, manharoh itu. Isim makan dari kata tanhar itu. Nah, di situ ya, sudah kita lihat sekarang bagaimana ini Tuhan bercerita kepada Nabi Muhammad, memberikan keyakinan, meyakinkan, convince gitu kalau bahasa Inggris kira-kira. Meyakinkan Nabi Muhammad ke depan ini akan lebih baik daripada sekarang. Nah, saya ngambil contoh dulu, ya ini pengalaman Nabi Muhammad sekarang. Sudah selesai Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita turunkan dulu kepada pengalaman pribadi. Baru nanti kita turunkan pengalaman itu minimal ketika menghadapi COVID gitu loh ya. Supaya ayat ini bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, yang saya mau sangat tekankan itu dikata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu atau akhir lebih baik daripada ula atau permulaan. Sekarang apa masa depan lebih baik daripada sekarang. Ya. Saya sampaikan tadi, salah satu kelemahan umat Islam itu karena mengira ayat ini adalah akhirat yang jauh sana.
Ya tentu nyambung ke sana, tapi bukan itu maksudnya, tekanannya bukan itu. Di sini kita lihat bahwa ayat ini bisa digunakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, bahkan untuk apa sekalipun. Nah, itulah yang sering disebut dengan kata mukjizat. Jadi mukjizat itu ya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi lebih untuk pembebasan umat manusia. Jadi ayat itu bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, kita lihat sekarang, ya. Masa depan lebih baik daripada sekarang, yang segera menjadi kemarin, ya. Titik-titik itu kan untuk hilang habis belakang gitu. Nah, ini mau diapakan oleh kita, begitu, ya. Maka saya sering guyon waktu kalau memimpin promosi doktor itu, di akhir selalu saya bacakan ayat ini, ya, saya bacakan ayat ini. Akhirat ula ini apa di sini bagi si promosi orang yang lagi selesai dosen, baru saja dinyatakan sebagai dokter itu, promosi dokter itu. Saya katakan masa depan yaitu misalnya, nah, begitu. Guru besar itu lebih baik daripada sekarang, yaitu promosi dokter. Ya, sampai sini tentu. Nah, lihat lagi ajaran yang lain. Maka misalnya saya menggunakan hadis sabab baka qobla haromika. Ya. Nah, artinya gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Apa di situ maksudnya bagi seorang dokter kalau dia dosen misalnya. Nah, itu ya. Kalau bahasa administrasinya cepat-cepatlah ngurus promosi guru besar sebelum kamu pensiun. Kira-kira begitu. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, saya sering guyon dengan cara wasta'inu bisabri wassalah, bersabarlah ya, minta tolonglah kepada Tuhan dengan cara bersabar dan sholat. Nah, kata sabar ini juga begitu. Saya turunkan ini mumpung banyak dokter, saya lihat di sini ada Sofiullah, ada Sujadi, ada Ali Imron ya yang melihat ini. Nah, dari situ kita bisa melihat kata sabar itu apa. Saya selalu mendefinisikan sabar ini, merumuskannya secara praktis maksudnya. Ya, itu niat kali lama, kali banyak, kali sering, ditambah misalnya tolong menolong, ditambah misalnya sedekah, ditambah apalagi silakan silaturahmi itu tambahan, tambah puasa sunnah, tambah ini. Tapi minimal yang 4 pertama tadi harus ada. Nah, jadi supaya akhirat ini terwujud, yaitu guru besar, maka saya bilang niat kali, niatnya kan tulis kali lama 1 bulan, kali banyak misalnya 1 hari 1 halaman, kali sering revisi 3 kali sehari, itu 1 bulan saja Anda sudah bisa mendapatkan mukjizat Al-Quran. Apa maksudnya? Anda sudah bisa menjadi calon guru besar yang jika itu diterbitkan nanti akan ke sana. Nah, perlunya sholat itu apa? Nah, disinilah ya. Sholat itu di sini artinya pada umumnya ya doa, tapi kalau orang Islam di sini saya mengatakan bukan sekedar sholat 5 waktu, tapi sudah sholat hajat. Jadi minta supaya jadi guru besar misalnya begitu. Ya. Nah, ini contoh. Jadi nanti kalau sudah guru besar, apalagi yang dimaksud itu? Loh, Pak Ali Imron sampai senyum-senyum itu kan. Nah, kita lihat misalnya, kalau sudah guru besar, Anda mau misalnya sama Ali Imron, pemane guru besar kok enggak jabat. Itu wal akhirah utawi gitu ya, kalau bahasa pesantrennya itu guru profesor doktor dekan minal ula daripada profesor doktor yang tidak jabat. Gitu. Sababaka kalau bahasa terus diproses lagi terus ke atas. Ya. Nah, kalau sudah nanti sudah profesor doktor dekan, itu masuk lagi masa depan yang sana itu. Orang belum selesai kok, masih muda kan? Walal akhiratulan utawi profesor doktor rektor iku khairun wa abi lakatum siro. Ali Imron misalnya, minal ula daripada profesor doktor dekan. Sababaka qobla haromika. Ya kan gitu loh Mas. Agama ini mengajarkan santai terus hidup enak gitu loh. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil, perhatikan apa yang dulu pernah sangat Anda inginkan sebagai katakan dosen di situ. Nah, saya dulu pernah menyampaikan begini. Saya sebagai rektor melihat ini, siapa sih yatim, siapa sih miskin di kampus. Nah, itu beda. Ada ruang waktu. Nah, maka waktu itu saya sampaikan, saya bikin yang namanya postdoc. Karena dulu saya sangat ingin ya untuk postdoc supaya bisa profesor. Saya pernah diterima postdoc juga di The Library of Congress Washington DC misalnya, tapi tidak sempat saya kerjakan karena waktu itu saya jadi dosen di Amerika. Ya, pilihan-pilihannya terlalu banyak waktu itu gitu. Tapi itu bagian dari keinginan. Nah, ini jelas ya. Nah, jadi akhirat dan ula ini harus dibuat per program. Jadi misalnya kita masuk ya SMP tamat SD itu akhirat dari anak SD.
tapi dia sekaligus menjadi ula, ya, menjadi sekarang bagi anak yang mau masuk SMP. Nah, nanti kalau di SMP itu nanti baru masuk itu, dia sekarang tapi sekaligus menjadi masa depan. Dia tergilas lagi, tergitu terus berjalan. Yang masa depan, maksudnya mendaftar SMP itu menjadi sekarang. Karena yang penting bagi dia nanti setelah itu adalah misalnya semester 1. Selesai semester 1 itu akhirat. Tapi begitu dia masuk semester 2 itu menjadi ula lagi. Terus jalan, selesai semester 2, ya semester 2 yang semua akhirat itu menjadi ula lagi. Terus jalan terus itu, ya, tidak pernah berhenti, ya. Kata Iqbal yang sering saya guyon ini di apa itu family itu, saya bilang Iqbal, Muhammad Iqbal, salah seorang bapak pendiri Pakistan, itu mengatakan tiada tempat berhenti di jalan ini, yang berhenti sejenak pasti tergilas. Nah, ya dulu saya punya filsafat namanya selamat datang kematian, tapi tidak usah saya jelaskan di sini. Ya, jadi kelihatan ya kalau bahasanya Ebit, roda zaman menggilas kita itu. Ya. Nah, jadi ula itu terus berubah aja, terus itu berubah aja terus. Nanti kan terlihat hisabnya itu. Misalnya dari SMP masuk, dari SD masuk SMP. Akhir semester 1, nanti kan kelihatan ya hisabnya itu. Rapotnya itu loh maksud saya. Nah, itu daftar lagi ke ulanya, ke ya yang ula masuk ke akhirat. Nah, nanti kalau sudah semester 2 selesai, kelihatan lagi yaumul hisabnya. Itu terus itu jalan itu. Ya. Namanya ya'mal mithqalatun khairan yarah. Ini yang disebut dengan track record. Itu tidak bisa dihapus. Tidak disukai orang tapi tidak bisa dihapus. Ya. Itu jalan sejarah yang apa itu course of history kira-kira begitu yang tidak bisa dihapuskan. Kita bisa membencinya tapi dia tidak bisa hilang. Ya, karena itu nanti menjadi catatan sejarah, kalau bahasa agama menjadi catatan Tuhan ya, dalam kita. Ya. Nah, jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits tadi, itu maksudnya apa? Itu yang saya bilang, bukan sekedar saya cerita, oh saya pernah diterima postdoc di The Library Congress Amerika misalnya, saya pernah diterima postdoc di Harvard, enggak gitu. Tapi membuat program, ya, membuat program yang sangat dulu pernah Anda sangat inginkan, itu minimal loh, ya. Nah, oleh karena itu saya katakan ketika saya sebagai rektor, saya berusaha membuka yang namanya program postdoc, pasca doktor itu, postdoctoral research program itu ya. Supaya apa? Tanda petik ini, mohon maaf ini ya, miskin itu kan relatif ya, yatim itu kan relatif ya, ya. Maknanya kalau secara harfiah Anda tahu biologisnya, tapi kalau administratif siapa? Kalau politik siapa? Kalau finansial siapa? Kalau akidah dan sebagainya siapa? Gitu, ya. Nah, maka waktu itu saya tarik ke ruang waktu saya sebagai rektor. Ya, saya mohon maaf saya katakan waktu itu yatim itu siapa? Yaitu dokter UN Sunan Kalijaga yang kurang diperhatikan oleh pimpinan sebelum saya. Nah, gitu. Terus miskin itu siapa? Ya mereka ini karena tidak pernah dikasih anggaran untuk melakukan penelitian. Nah, gitu. Nah, mereka itu kehilangan hidayah, bimbingan apa? Akhirnya profesor yang sebetulnya tidak terlalu sulit, mudah-mudah saja, terbayang menjadi problem yang sangat berat karena mereka kehilangan hidayah begitu. Maka masuklah saya dengan hidayah atau bimbingan tadi bahwa sebetulnya ya dari dokter ke guru besar itu hanya 3 bulan saja cukup. Maksudnya 3 bikin makalah jurnal internasional itu loh dengan cara tadi ya. Itu kalau sehari 1 halaman, kalau sehari 2 halaman 2 bulan aja cukup gitu loh ya. Itu kalau kita dalam arti bersabar tadi, ya kita bersabar dalam arti melaksanakan yang saya katakan itu. Lama kali banyak kali sering ini berdoa. Misalnya kalau bahasa Arabnya Allah maj'alni profesoran gitu ya. Mas Ali Imran ya. Nah, ya Allah jadikanlah aku profesor begitu. Doanya juga harus tegas di sana. Ya. Jangan asal doa aja, lagi kau pengen jadi profesor kok doanya yang enggak jelas ya. Doanya fokus. Ada yang khusus di situ minta jadi profesor. Jadi dalam 3 bulan saja Anda sudah jadi profesor. Ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud Quran itu hudan linnas. Quran itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Yang saya katakan tadi kan bisa dipraktekkan oleh siapapun juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang Muslim tidak mempraktekkan. Mohon maaf saya ini agak masuk sensitif. Dengan yang tidak beragama Islam tapi mempraktekkan yang saya katakan. Lama kali banyak kali sering gitu. Kira-kira yang menang siapa? Yang maksud saya yang dapat hidayah siapa kalau bahasa agama itu? Bukan hidayah teologis ya di sini, tapi administratif ilmiah dari situ. Jadi saya ulang,
1 juta muslim yang tidak melakukan itu, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun segala macam, ini dokter yang saya maksud ini, bukan muslim sembarang muslim, gitu ya, itu tetap tidak bisa mendapatkan hidayah yang namanya ilmiah administratif di sini. Tidak bisa jadi profesor, itu yang saya maksud. Nah, tapi ada orang lain yang agama lain, dari bangsa lain, suku lain, segala macam, tapi melaksanakan itu, berhasil. Ini yang dimaksud bahwa ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Mengapa? Karena pondasi hukumnya kemarin sudah saya sampaikan adalah hukum alam yang namanya sunatullah. Jadi siapapun yang melanggar, menabrak sunatullah secara tidak seimbang pasti kalah. Tidak seimbang dalam konteks ini maksudnya tidak menulis ya dalam cerita ini. Nah, itu jelas ya. Jadi kalau ada misalnya karena ini saya lihat banyak teman-teman Sunan Kalijaga, misalnya di Sunan Kalijaga itu ada 15 profesor, doktor, yang melakukan yang saya katakan, maka terjadilah pembangunan masa depan itu. Minimal bagi pribadi yang bersangkutan, yang kedua bagi prodik, bagi fakultas, bagi perguruan tinggi, dan akhirnya kalau di Indonesia Kemenak dulu, baru bagi Indonesia. Ya, karena salah satu syarat negara yang hebat itu adalah sumber daya manusianya yang hebat dalam konteks ini, ya, jadi guru besar, gitu kira-kira. Nah, itu di situ ya. Jadi ayat ini juga, surat ini juga memberikan gambaran bahwa agama yang benar atau dalam bahasa biasanya, world view atau pandangan atau ideologi yang benar itu harus satu, menjanjikan kemenangan di masa depan. Yang kedua, itu memberi, mengampuni, menghindari, mengutuk. Gitu. Ini minimal yang di ayat ini ya. Di situ, kelihatan di situ. Nah, jadi siapapun yang sering mengutuk, pasti gagal. Itu misalnya. Terserah dia mau pakai atribut apa saja, itu pasti akan bertentangan dengan sunatullah, ya hukum alam, yang ada di dalam sosial. Ya, gitu. Nah, jadi saya sampaikan lagi satu hal ini sebelum pernah saya tulis dulu kata sabar itu. Jadi sabar itu sunatullah. Maksudnya apa? Maksudnya itu hukum alam sehingga dia universal, absolut ya. Universal, absolut, abadi, ya, objektif, eksperimental. Artinya bisa dilakukan siapapun dimanapun ya tanpa melihat perbedaan apapun. Nah, gitu. Ya. Itu kata sabar. Jadi ketika Al-Qur'an mengatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya mohon maaf, ayat ini tidak khusus umat Islam. Ayat ini berlaku bagi semua makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ada, makanya disebut rahmatan lil alamin. Karena alamnya lebih dari satu. Alam insani, alam jini, alam nabati, alam hayawani. Ya, tuh. Jadi saya kasih gambaran, misalnya, ya saya kasih gambaran misalnya pohon pisang yang mau berbuah, ya harus sabar. Ada proses tahapan yang dilakukan dalam hidup kepisangannya itu. Nah, inilah yang disebut dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bahwa segala yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Itu maksudnya apa? Semua makhluk atau benda itu tunduk kepada hukum kebendaannya, hukum ciptaannya. Jadi kalau Islam itu dalam bahasa agama, ya, setiap makhluk tunduk pada hukum sunatullah atau takdir, ya. Nah, dia tidak bisa melebihi dirinya kecuali diganggu orang atau orang lain yang merekayasa begitu. Tapi kalau benda itu yang non manusia itu ya seperti pisang, nabati, hayawani misalnya gitu. Saya ulang lagi kucing misalnya kalau kepingin punya anak ya harus sabar ya. Ya, paham toh? Harus kelahi dulu ngeong-ngeong gitu ya. Nah, dia sudah kehamilannya berapa bulan, nah, saya tidak pernah nitih kucing, silakan diteliti, nanti baru lahir anaknya. Nah, anak kucing itu sampai bisa makan tikus, itu butuh waktu lagi. Nah, itu namanya kesabaran, proses alamiah yang tadi itu. Oleh karena itu berlaku bagi siapapun juga, bahkan apapun juga. Ya, jadi saya ulang, innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar atau bersabar itu bukan ya eksklusif milik umat Islam. Ya, itu rahmatan lil alamin. Tapi umat Islam diberi prioritas. Oleh karena itu ditambah kata dan sholat. Ya, minta tolonglah kepada Allah melalui kesabaran dan dengan cara bersabar dan sholat. Nah, sudah kita sekarang lari ke Indonesia kepada level kenegaraan kira-kira. Nah, kira-kira kalau kita membaca surat Ad-Duha ini ketika kita membaca COVID gimana? Gitu. Ya. Jadi kalau saya menyarankan kepada Presiden berdasarkan ayat ini, ya bunyinya seperti ini.
Ma wadaka rabbuka wa ma qala. Kira-kira kalau saya ditanya Presiden. Nah, Pak Presiden, ya, COVID ini tidak berarti bahwa Tuhan, karena kita kan punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, nah, tidak membenci, ya, tidak meninggalkan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia, dan tidak membenci siapapun. Maksudnya tidak meninggalkan dan tidak membenci bangsa Indonesia. Ini kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, akhirat, ya, masa depan lebih baik daripada apa ini namanya? Sekarang kita sedang mengalami COVID. Nah, ketika kita membaca perkembangan COVID itu, kita melihat adanya tren menurun. Ya, ini yang dimaksud. Masalah kapan persis terjadinya, ya itu nanti ahlinya yang tahu. Kalau saya tidak ahli itu. Tapi di sini kelihatan bahwa walal akhiratu khairul minal ula. Ini bangsa Indonesia ini akan segera, ya, dibebaskan oleh Allah dari himpitan COVID-19 itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka kita akan kembali menjadi bangsa yang besar. Di sini, ya. Nah, nanti kalau sudah jadi bangsa yang besar, ingat ini gitu. Jangan sebelum jadi yang bangsa besarnya sekarang aja, perhatikan betul itu mana-mana yang perlu mendapatkan. Yang sekarang orang hari ini membaca. Akhirat ke depan itu apa? Salah satunya adalah persiapan ekonomi ketika pandemi ini sudah lewat. Ya, jadi di situ ada yang saya kasih contoh tadi, basic needs. Yang ini sekarang dibicarakan oleh para ahli ekonomi. Saya tidak paham ya, jadi jangan ditanya soal ekonominya, saya tidak paham. Nah, tapi itu maksudnya. Nah, saya melihat pemerintahan di bawah Pak Presiden Jokowi sudah melakukan itu dengan berbagai lapis kegiatan. Ya tentu masih ada kritik sana sini, itu biasa. Ya, karena kita ini negara yang sangat hebat ya, negara yang luasnya seperti ini, populasinya sangat besar, ya, sehingga pendapat itu juga bermacam-macam. Nah, oleh karena itu sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan ini. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad dikritik, dibilang, ayo Tuhanmu sudah benci sama kamu, kamu ditinggalkan gitu. Nah, ini di sini. Nah, kita melihat bahwa bangsa ini akan segera terbebaskan dari pandemi ini dengan catatan, ya, kita melakukan yang disarankan. Ya, di situ kalau bahasa lainnya wa amma binikmati rabbika fahadits, adapun dengan kenikmatan dari Tuhanmu maka sampaikanlah. Bukan sekedar saya bilang tadi cuap-cuap ya, tetapi bagaimana membuat program-program yang tadi mengentaskan apa yang menjadi basic needs sekarang menjadi basic problems, kira-kira begitu. Nah, kalau ini kita lakukan secara bersama-sama, ya, khususnya gotong royong itu yang sebagai salah satu kunci bangsa Indonesia, maka kita akan segera terlepas dari beban ini. Nah, itu saya sampaikan satu ayat yang agak mirip di sini, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi kalau kita saling menolong dalam kebaikan di sini apa fokus pemerintah hari ini? Yaitu pemerintah sedang fokus untuk menanggulangi, ya, bencana COVID, jadi memutus mata rantai. Sehingga ada hal-hal yang semula itu boleh, sekarang dilarang. Itu biasa saja dalam fikih, ya, kemarin sudah saya sampaikan. Nah, kemarin juga Pak Mahfud itu, waktu di ELC itu juga gitu ya, sudah menceritakan itu. Nah, jadi bagaimana sesuatu yang semula itu boleh, bahkan wajib, bisa diharamkan, karena kalau tidak dilakukan akan menghantarkan pada kehancuran. Ya. Nah, di situ. Ya. Jadi kata-kata walal akhiratu khairul laka minal ula itu kalau kita tarik ke COVID ini, ya, akhir daripada COVID ini nanti lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Karena apapun dalam hidup ini bagi Allah adalah ujian untuk kita. Ya. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di situ bilangkan yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang amalnya terbaik di antara kalian. Nah, kematian itu katakanlah pentoknya daripada si COVID, ya. Ujung kalau kita tidak mati kena COVID, tapi kehidupan ini adalah recovery dari COVID misalnya gitu. Ya. Ini semuanya dalam proses ujian gitu. Mengapa saya ulang sekali lagi, basic hukum dasar Islam itu, ya, yang namanya, kalau saya tarik inti Quran itu hanya ada dua. Yang satu itu la ilaha illallah dengan ikutannya, maksudnya agama. Yang kedua itu bahwa yang mengatur kehidupan
fisik itu adalah hukum positif negatif sekaligus. Yang mengatur hukum kemanusiaan itu hanya positif negatif sekaligus. Bahasa Arabnya namanya takdir. Nah, ya, takdir itu ukuran. Setiap benda itu pasti positif dan negatif sekaligus. Ya. Nah, kita diberi kewenangan kemarin sudah saya sebut untuk mengelola ini, tetapi tergantung pada niat kita. Ya, apapun bisa menjadi capital, hati-hati. Tapi apapun bisa menjadi ancaman. Dengan bahasa agama, apapun bisa jadi rahmat, apapun bisa menjadi laknat. Nah, kita di sini. Jadi COVID ini kita lihat dalam proses ini, duha ini adalah sekarang Indonesia ini menuju ke rising country lah kira-kira, rising star. Karena mengapa? Karena dengan populasi yang begitu luas, ya, begitu luas, yang jumlahnya sangat besar dibandingkan beberapa negara lain. Tapi saya mohon maaf ya, kematiannya tidak sebesar negara-negara lain. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kemampuan pemerintah di dalam menyelesaikan ini. Ya, walaupun tentu problem di lapangan masih ada. Nah, oleh karena itu saya katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Terbebas dari COVID itu lebih penting daripada kecemasan-kecemasan yang selalu kita sampaikan. Tapi dengan satu catatan, kita gotong royong melaksanakan apa yang sudah kita putuskan bersama, yang itu berarti jawaban alamiah, ya, alamiah pada tingkat fisika, pada tingkat fisik kebendaan, dan alamiah pada tingkat sosial arbitrasi, yang di dalamnya termasuk finansial. Ya. Nah, jika itu kita lakukan, maka kita akan segera terbebas dari yang namanya himpitan COVID-19 ini. Saya kira untuk sementara begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Demikian penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Profesor Kiai Haji Judian Wahyudi. Elaborasi dari surat duha yang sangat inspiratif sekaligus memberi respon terkait dengan kondisi kekinian kita sebagai sebuah bangsa yang dihantam oleh fenomena pandemi COVID-19. Beberapa perspektif yang dikembangkan beliau terkait dengan teks-teks walal akhiratu khairul laka minal ula mendapatkan penekanan bahwa akhirat di sini tidak dengan sendirinya bermakna hari akhirat seperti yang secara mainstream dipahami oleh umat Islam, tetapi lebih kepada masa depan. Sehingga kalau diterjemahkan dalam konteks ini, masa depan jauh lebih baik daripada keadaan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mempersilakan respons, pertanyaan, penajaman dari Bapak Ibu, sehingga dialog kita ini kita bisa lanjutkan. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Kiai atas ilmu yang Pak Kiai berikan. Alhamdulillah menambah hasanah terkait masalah penafsiran ataupun pengertian daripada surat Ad-Duha. Sedikit mungkin terkait pernyataan dan pertanyaan mengenai surat Ad-Duha ini kan kita juga disarankan ataupun sering kita pakai untuk kita melakukan sholat duha di saat matahari sepenggalan tersebut. Nah, di dalam sholat duha itu kita selalu berdoa kepada Allah, yang salah satu artinya adalah, ya Allah, jika memang rezeki kami ada di langit, maka turunkan dan selesai sampai akhir hayat. Nah, terkait masalah ini, bagaimana tentang penyerahan diri kita kepada Allah di dalam doa tersebut, seolah-olah kita memaksa Allah untuk memberikan rezeki yang rata-rata kita manusia itu mengatakan rezeki daripada materi dibanding rezeki lainnya. Saya mohon penjelasan dari Pak Kiai terkait masalah ini. Kemudian yang kedua, di dalam surat Ad-Duha ini kalau dari penjelasan Pak Kiai pun saya dapat menyimpulkan ada 3 hal yang termakna di dalam surat Ad-Duha tersebut. Yang pertama bahwa di dalam surat Ad-Duha tersebut disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Nabi Muhammad, yang otomatis kita insya Allah sebagai umatnya pun akan selalu disertai Allah terkait masalah yang sedang terjadi di dunia ini mengenai COVID-19 ini. Kemudian ada kenikmatan dan karunia Allah dari segala sesuatu yang terjadi. Kemudian terakhir di sini diwajibkan kita untuk bersyukur atas karunia Allah sebagaimana surat terakhir daripada surat Ad-Duha, yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, di mana kita harus mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, terkait masalah ini mungkin mohon penjelasan lebih jauh lagi kepada Pak Kiai
dari 3 poin yang tadi boleh bilang sudah kami simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Mohon izin, mohon perkenan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatan kepada moderator, pada Kiai atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya saya jawab langsung aja ya, karena ini panjang nanti lupa saya. Jadi di dalam sholat duha itu, Mas, jadi ini saya ulang ya. Saya mohon maaf, umat Islam itu kan orientasinya selalu ke akhirat yang jauh itu, gitu loh. Padahal Quran itu menjanjikan apa ke kita, ya? Quran itu kan menjanjikan keberhasilan duniawi ukhrawi. Nah, sekarang hari-hari ini sampai ya dalam sejarah sampai hari ini tuh kita masih terlalu disudutkan kepada yang ukhrawi. Padahal kan syarat untuk berhasil di ukhrawi di dunia akhirat yang jauh sana itu kan harus berhasil di ukhrawi ini. Saya sebutkan tadi ayat kemarin, tadi saya sebut maknanya tapi tidak langsung. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia Allah tundukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kalian umat manusia sebagai bekal untuk beribadah. Itu bahasa agama. Kalau bahasa umumnya membangun peradaban. Nah, ya. Jadi umat Islam ini seringkali berpaling dari dunia karena salah membacanya. Apapun itu ujian. Ya, apapun itu ujian. Sehat itu ujian, sakit ya ujian, miskin ujian, kaya ujian, mana yang tidak ujian? Makanya terjadi yaumul hisab per detik. Nih saya contoh kasih orang yang miskin. Orang yang miskin diuji, mau beli teh nggak bisa punya uang misalnya. Itu dia tidak bisa. Ada catatannya dia tidak bisa beli teh. Sekarang yang kaya misalnya, ya dia diuji juga. Ini punya uang nih, hati-hati ya kamu. Nggak boleh berlebihan. Itu kan diuji tuh. Misalnya harga teh umpama ini 10.000. Masa mau beli teh dengan harga 1 juta misalnya. Nah, ini contoh ya bahwa apapun itu ujian, anak, istri, keluarga, jabatan, anything ya, udara, air, semua. Nah, kita itu diminta kepada Allah begini. Saya ulang, Muslim Indonesia ini Muslim yang paling dimanjakan oleh Allah di muka bumi ini. Mengapa? Karena Allah Ar-Razzaq, Allah Sang Maha Pemberi Rezeki, itu barang-barangnya sudah ada di Indonesia ini, Mas. Ya, jadi buka mata sudah ketemu pisang, buka mata sudah ketemu duren, buka mata ketemu ikan berlimpah-limpah. Padahal dulu ini barang-barang ini dimintakan oleh para nabi untuk umat mereka. Ya, jangan salah. Nabi Ibrahim minta buah-buahan untuk anak keturunannya. Nabi Musa minta buah-buahan, wapumiha wakisabahnya, bawang merah, bawang putih misalnya kayak gitu. Makanan mewah di keratonnya si Fir'aun, ya. Orang Yahudi disingkir-singkirin, tidak boleh. Maka Nabi Musa berjuang untuk memberikan tadi nikmat itu kepada umatnya. Nabi Isa juga begitu, umatnya itu minta maidah, minta sama hidangan dari langit kan. Karena tetangganya orang Romawi biasa pesta begitu. Nah, tapi kita ini bangun mata sudah kelihatan kok, buka mata semua ada di sini. Ya, tapi saya ingatkan, Allah itu makhluknya kan sangat banyak. Nah, kalau kita nggak minta, Mas, kita dianggap sudah cukup. Nah, maka diperintahkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, itu di Quran, saya lupa ayat berapa. Astajib lakum, maka akan kuberi, kata Allah. Ku ijabai itu ya, jawab diberi. Nah, sekarang mintanya, kita juga minta yang umum terus tadi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah hasanah itu apa? Kalau kamu udah ngomong ya sudahlah. Misalnya Pak Sofi yang di Madura dikasih aja itu yang namanya garam, kan gitu tuh. Gitu. Nah, yang di Wonosari dikasih aja itu yang namanya singkong. Masalahnya sendiri enggak ngomong hasanahnya apa di dunia ini. Maka perlu ada penghususan di samping yang umum, ya. Penghususan. Misalnya Robbana atina fid dunya, ya Allah khususnya saya minta rezeki yang banyak ya Allah, duit yang akeh. Gitu kenapa? Oh itu diperintah kok. Gitu. Kamu aja yang merasa tidak etis, ya gitu. Minta rezeki yang banyak, tapi tidak ngomong minta uang. Maksudnya mau bayar sekolah anak-anak. Tapi karena kamu tidak minta uang, sama Allah dikasih pisang. Dikira doanya tidak makbul doanya, karena kamu menggunakan kata umum. Yang kata umum itu mencakup banyak hal. Nah, kamu ngira kalau sudah itu pasti ini. Nah, itu salah. Karena di situ banyak sekali poinnya, ya. Mahmulnya kalau bahasa logika mantik itu banyak sekali di situ. Nah, oleh karena itu perlu ada ketegasan, ya. Tadi saya ngasih contoh, misalnya untuk orang yang sedang doktor itu mintanya apa yang fokus paling pendek. Selama nulis minta jadi guru besar gitu loh. Nanti kalau sudah jadi guru besar turun mau pencalonan dekan ya mintanya ya jadi dekan.
Gitu. Kalau sudah jadi dekan, ya mintanya jadi rektor. Terus jalan begitu sampai mati biologis. Baru wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu ya yang paling baik dan paling abadi. Gitu. Nah, jadi di dalam surat Ad-Duha itu bukan kita kepada Allah. Jadi jangan salah ya, ini selama ini kita merasa etika kita sendiri. Kita merasa etika kita sendiri. Padahal Tuhannya merintah. Kamu aja kan yang kita sendiri, maksud saya, yang merasa tidak pantas. Kalau saya minta uang kepada Allah, itu kan perasaan kamu. Wong Tuhannya tidak marah kok. Gitu loh, ya. Nah, maka surat Ad-Duha itu sebagai salah satu cara untuk melancarkan rezeki. Ya, maka dibilang apa yang di langit dan di bumi, itu kan global tuh. Nanti kamu tambahkan yang di bumi ini apa? Gitu. Ya, khususnya misalnya apa tadi saya bilang tadi? Misalnya uang, khususnya minta mobilnya tidak apa-apa, coba. Minta mobil aja kok dimarahin. Jadi suruh kok itu, Mas. Ya. Jadi kita sebagai muslim tuh jangan Nah, saya sendiri itu duha itu ya masih menganukan yang saya sebut sholat hajat. Dan saya mintanya terang-terangan kepada Allah itu dalam sholat hajat saya, setelah sholat hajat maksudnya doa itu ya, bukan waktu sholat hajat, setelah sholat ba'da salam, ya saya doanya jelas-jelas saya minta itu. Ya, saya sampaikan sering di Sunan Kalijaga dulu, bahwa saya itu minta uang, minta kursi, gitu tuh, ya. Nah, dan dulu saya sampaikan kepada teman-teman sangat jelas. Waktu itu saya bilang, Allah maftah li abwaaba istana. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu istana, dan dibuka oleh Allah. Maka saya jadi kepala BPIP karena saya mintanya jelas, gitu loh, ya. Jadi jangan merasa dikte Allah, enggak, kamu itu diperintah malah. Ya, jangan salah. Nih bunyinya, ud'uni astajib lakum. Kenapa kamu kok mintanya seperti pendapat orang lain? Nah, itu karena kita diajarin oleh orang-orang itu. Nah, orang-orang itu dulu mungkin merasa tidak etis. Ya biarkan mereka, kalau saya tidak mau. Gitu loh, yang punya kepentingan itu saya kok. Saya mau berdoa misalnya dulu diketahui teman-teman, Allah maftah li abwaaba Harvard. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu Harvard. Nyatanya saya masuk ke Harvard Law School misalnya. Ya, itu saya bilang Allah maftah li abwaaba Oxford. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu Oxford. Saya bisa menerbitkan ke sana. Ya, gitu. Tapi semua itu diniati sebagai ibadah kepada Allah. Kalau bahasa agama, tapi kalau bahasa manusiawinya, alamiahnya itu untuk membangun peradaban. Nah, di situ Anda harus yang 3 hal ini yang Anda ya sampaikan. Jadi di sini Anda sudah benar, Allah selalu menyertai Nabi Muhammad dan sehingga umat Islam, dan banyak sekali janji itu di Quran ya. Kemudian ada apa tadi? Tapi yang penting itu wajib bersyukur. Maka kata bersyukur itu tadi saya sampaikan, syukur itu bisa berlapis, Mas. Syukur sebagai pribadi di sana ya. Syukur sebagai pribadi, syukur sebagai, jadi kalau bahasa saya sebagai makhluk fungsion. Satu makhluk biologis, yang kedua makhluk fungsional. Nah, misalnya sebagai contoh sederhana begini. Bersyukur di sini bukan hanya pamer, wah saya jadi kepala BPIP, alhamdulillah Mas gitu ya. Bolak-balik ngomong aja, bukan. Tapi apa yang harus saya lakukan melihat tadi pengalaman di Ad-Duha itu ada 3 minimal ya. Minimal ada 3 basic needs yang itu dibutuhkan oleh setiap psikologi, artinya setiap manusia. Nah, ini sebagai contoh. Maka sebagai contoh sederhana saja, saya mohon maaf ya sebagai contoh begitu. Dalam rangka ini saya juga bersyukur. Syukur itu apa? Pak Sopi tahu, Pak Sujati tahu. Saya ini kan memberi beasiswa ya kepada santri-santri sejak 1 Juli 2011 ya. Itu saya memberi beasiswa itu. Nah, itu terlampaui saya sebagai dosen, dekan, kemudian rektor, dan sekarang masih berjalan ya. Itu misalnya. Nah, sekarang saya sebagai pejabat, sebagai kepala BPIP, apa tasyukur saya kepada Allah ya, karena saya sudah diberi the rising tadi itu, the rising star atau the rising light ya, namanya Ad-Duha itu. Ya, jadi duha itu kan rising, puncaknya kan ada di duhur itu loh Mas, paham ya Mas? Di duhur itu puncaknya itu, kalau bahasa lainnya duhur itu adalah waktu Makkah gitu. Nah, nanti asar itu masa akhir-akhir laporan pertanggungjawaban. Makanya itu wal asri, nah itu gitu-gitu. Nah, baru lail itu masa mohon maaf tanda petik, Anda mati gitu. Mulai dari nol lagi, balik lagi gitu ya. Nah, tapi diingatkan pada titik nol itu tidak berarti berhenti, maka disuruh sholat tahajud, disuruh macam-macam. Ya, karena Anda harus memaknai siklus alam itu pakai agama. Gitu. Ya, itu Mas. Misalnya sebagai kepala BPIP, ya mohon maaf saya misalnya sebagai contoh sebagai kepala BPIP, nanti ada banyak hal tapi 1-2 hal aja yang saya sampaikan. Misalnya kami di kantor ini mematukan pemotongan, ya gaji dipotong sekian persen, nanti dibagi COVID ini, ya. Terus itu contoh sederhana. Itu pribadi pada level sebagai pejabat pribadi.
Ya, yang si A, Pak Aris dipotong sekian, saya dipotong sekian. Tapi itu kan merupakan di satu sisi, di samping saya pribadi, itu juga kebijakan, ya. Tadi saya bilang, nikmat itu di situ. Nah, terus yang kedua, kita melompat keluar misalnya. Kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk menghadirkan bantuan, ya. Nah, jadi yang sudah kemarin misalnya, kita kerjasama dengan MPR RI tanggal 14, di situ, saya nggak tahu terakhirnya terkumpul berapa. Nah, kemudian lagi, besok insya Allah, makanya jangan dilewatkan, ya, 17 Mei. 17 Mei besok ini malam Ahad kalau saya nggak salah itu ya, itu akan ada konser besar-besaran ya kerjasama BPIP dengan MPR RI. Tapi pemain utamanya MPR RI, kita dan sampai dengan Kementerian Pariwisata dan ada beberapa kementerian itu untuk penggalangan dana bekerjasama dengan BIMBU, mengajak orang-orang yang sudah pernah sukses ya, para artis-artis dan juga para tokoh-tokoh di bangsa kita ini. Ya, puncaknya nanti ada Wapres berdoa, Presiden nyambut itu. Dan kalau saya tidak salah juga ada, kalau tidak berubah, mudah-mudahan tidak berubah, nanti Gusmus itu baca puisi. Nah, ini sebagai contoh. Kenapa? Karena idkhalus surur sodako. Ya, menyenangkan orang lain itu sedekah. Maksud saya begini, menyenangkan itu. Kalau hanya kami di BPIP itu sangat terbatas, ya. Kalau toh dapat hanya sekian gitu. Padahal kebutuhan masyarakat Indonesia sangat besar. Nah, oleh karena itu kami mengajak kerjasama, tawanu alal birri wat taqwa, bekerjasama dengan MPR RI yang punya, ya, dengan otoritas di Indonesia itu punya, nah, dengan kementerian. Nah, dari situlah kita menghibur orang. Menghibur itu ada nyanyi segala macam dihimbau. Nah, tapi dari menghibur orang itu diharapkan yang terhibur itu memberikan sedekah melalui itu ya, ngisi apa namanya itu. Nah, dari situlah diharapkan nanti dari akhir program itu akan terkumpul sekian yang akan diserahkan kepada ya masyarakat yang terkena COVID. Nah, itu contoh bersyukur itu seperti itu. Ya, tapi syukur ini juga dimulai secara lesan, ya, alhamdulillah, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi lebih ketika ketindakan ya kita baca tadi, minimal ada 3 basic needs yang bisa kita ikut membantu menyelesaikan sebagai pribadi, maksud saya sebagai katakan tanda petik makhluk biologis sebagai Yudian bin Haji Asmin begitu, dan kemudian sebagai makhluk fungsional, ya proporsional sebagai pejabat negara. Nah, di situ, ya. Minimal tuh ada 2 tuh, minimal 2 lapis itu minimal ya. Nah, ya. Begitu. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak. Jazakumullah khair. Semoga Allah lindungi dan sehatkan Bapak selalu. Amin amin rabbal alamin. Amin. Saya persilakan Mas Dodi. Anda Mas Dodi? Oh, Pak Andi. Saya persilakan Pak Andi dari Makassar ya. Oh, dari Makassar. Salam Maka kare badeng. Baji-baji deh. Ya, Pak siapa? Pak Andi ya? Iya. Dari yang kemarin bukan? Ya, betul. Oke. Dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Poltekkes. Ya. Kan diketahui ada rencana Tuhan. Iya. Nah, dari situ bagi saya kalau untuk berdoa bukan cuma 99 saja nama. Ada nama khusus yaitu Tuhan itu Maha Mengerti. Jadi kadang saya berdoa itu pokoknya Engkau Tuhan pasti mengerti apa kebutuhan saya. Hanya itu saja. Kemudian saya kira kalau untuk kematian setelah rezeki selesai, setelah tanggung jawab selesai, maka itu juga itu akhir dari hidup kita kan. Ya. Nah, terakhir, Prof, kaitan dengan negara. Ibarat negara ini adalah organisme besar. Niatnya itu diproklamasi. Nah, endingnya nanti, akhiratnya nanti, kira-kira prediksinya untuk sila kelima itu bisa tidak tercapai. Makasih, Prof. Ya, makasih. Saya jawab langsung ya. Salam presisi. Karena panjang ya, saya jawab ya. Nanti saya lupa. Jadi ada rencana Tuhan. Ya jelas, Tuhan rencana itu sudah jelaskan kepada kita. Ya. Tapi ketika berdoa Tuhan tahu yang saya maksud alim, iyalah Tuhan tahu lah. Tapi kan tidak persis seperti yang kamu kehendaki. Ya, hati-hati loh. Kita seringkali di sini merasa kepada Allah minta uang, tapi kita tidak ngomong, Tuhan tahu gitu. Nah kejadiannya dikasih apa coba? Ya, inilah makanya kalau bahasa ini tidak tepat sasaran.
Supaya komunikasinya nyambung, ada yang namanya khusus spesifikasi, taksis kalau bahasa usul fikihnya ya. Jadi khusus, taksis, jadi bukan hanya am, bukan hanya umum. Karena kalau hanya umum, itu dikasih yang umum-umum. Gitu loh. Kebutuhan khusus kami itu apa ketika berdoa? Itu harus tegas kalau saya. Jadi misalnya tadi, ya, minta jadi guru besar. Ya jelas ngomong minta jadi guru besar. Nanti kalau Anda minta itu beda loh Mas. Ini pengalaman pribadi ya, saya cerita sekarang. Apa sih bedanya yang bercerita secara umum dengan yang khusus? Ya, saya itu berdoa dari kecil. Saya kepingin yang saya ceritakan tadi. Ya, kepingin jadi profesor di Amerika, di Eropa begitu. Ya. Nah, waktu itu saya kepingin jadi dai di Eropa waktu masih mahasiswa begitu. Nah, jadi saya berdoanya begini. Doa saya ini tidak lazim kalau untuk para kiai, para ulama dan sebagainya. Tapi saya yang menentukan saya punya kebutuhan. Ya, setelah saya belajar banyak begitu, doa ini untuk saya kurang pas, kurang spesifik. Yang ini oke, yang umum ini. Nah, tapi yang ini tidak. Misalnya, saya berdoa yang sangat tidak lucu kalau didengarkan ya. Itu saya doakan 30 tahunan itu. Ya Allah ajarkan laku, ini bahasa Arab ya, tapi bahasa Indonesia. Ya Allah ajarkan laku bahasa, pena, bertanya, wasual, wal jawab bisa menjawab, wal amal dan dikerjakan, wal najah itu sukses. Ya. Minal Quran wa sunnah, dari Quran dan hadis, tapi bukan versi Wahabi. Ingat ya, kalimat saya itu penting. Jadi bahasa Arabnya Allahumma alimni al-lughah wal qalam wa su'al wal jawab wa najah. Ya. Allahumma aftah li abwa baharfat. Ya jangan salah. Wa babrizkika wa mafatihha kursika. Nah, dulu saya sangat ingin jadi penerjemah karena saya mengalami himpitan ekonomi. Ya. Nah, saya nerjemah. Jadi setiap hari saya sholat hajat, ya, terus saya ada bahasa saya itu selamat datang kematian, begitu baru saya sholat hajat, baru saya nerjemah sehari 10 halaman. Nah, ya, perhatikan dulu saya hanya ingin jadi penerjemah. Kalau bisa jadi penulis lah kira-kira gitu. Tapi 16 tahun kemudian, ya, saya menjadi, mohon maaf ini, dosen PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia yang pertama bisa menerbitkan di Oxford University Press. Padahal orang pesantren itu biasanya tidak bisa bahasa Inggris, ya. Kurang bisa menulis karena banyak menghafal. Nah, tapi karena saya berdoa minta itu, maka saya diberi fasilitas oleh Allah berupa training-training beasiswa itu. Ya. Jadi saya minta Harvard, masuk saya di Harvard. Saya ini dosen PTKN pertama yang bisa berkantor di Fakultas Hukum Harvard. Fakultas Hukum, jangan salah kalian. Harvard, ya, the best law school on earth. Dapat saya. Ya. Saya minta aja jadi, saya ini karena dosen PTKN pertama yang pernah menjadi profesor di Amerika dan di Eropa. Ya. Ngajar kelas gitu loh, bukan sekedar ceramah. Enggak, kalau ceramah saya itu dosen PTKN pertama yang ya sudah presentasi di 5 benua. Ya. Ketika saya kuliah saja, dari tahun 95 sampai 2002, saya itu dosen PTKN pertama yang ketika di Barat, sebelum pulang ini, yang pertama presentasi di konferensi di internasional di 5 benua. Ya, gitu. Kenapa? Karena saya mintanya itu. Minta saya memang itu. Nah, terus, ya, saya teruskan itu. Jadi, karena saya minta tadi, diberi bimbingan. Kan saya bilang bertanya, menjawab. Tapi harus dikerjakan, harus berhasil. Nah, sekarang, sebagai penerjemah, saya sudah menerjemahkan kira-kira 53 buku bahasa Arab, Inggris, Prancis ke dalam bahasa Indonesia. Yang terbit aja itu, yang tidak terbit banyak lagi. Di situ. Nah, karena waktu sejak kecil saya juga kepingin punya pesantren, ya, saya berdoa juga minta bimbingan pesantren. Bisa juga saya bimbingan pesantren. Nah, terakhir karena saya melihat ya yang ini doa ini banyak umat Islam yang menyerang tarekat dan tasawuf, saya membuat tarekat. Nah, gitu. Tapi dengan cara yang lain. Jadi zuhud bagi saya itu bukan tidak punya uang, miskin begitu, bukan. Pejabat tidak korupsi itu namanya zuhud. Ya, mohon maaf ini. Bisa enggak itu? Ada uang tapi tidak korupsi. Kalau udah ada uang ya gampang tidak korupsi. Ya, itu bedanya orang di dalam sistem dengan di luar sistem. Kalau yang di luar sistem bisa ngomong seenaknya karena dia tidak diuji. Coba kita yang pegang anggaran, diuji nggak? Gitu. Orang kayak saya sebagai rektor, diuji nggak? Sebagai dekan, diuji nggak itu? Nah, sekarang saya di BPIP, silakan aja ditanya sana. Gitu. Itu bagian dari kejuhudan saya. Maka saya mintakan kepada Allah supaya bisa juhud itu apa? Ya saya harus kaya juga. Gitu. Walaupun saya mohon maaf, kemarin saya katakan rumah saya itu rumah rektor yang paling jelek di dunia ini. Boleh dilihat lagi kalau tidak percaya ke sana. Ya. Nah, itu. Harta bagi saya bukan tujuan.
Tapi tadi saya tidak bisa menjalankan fungsi saya, baik fungsi biologis sebagai Yudian, fungsi ya rumah tangga sebagai bapak, kakek, dan fungsi tadi sosial, kira-kira pegawai dan sebagainya itu, kalau saya tidak punya. Maka saya katakan kepada teman-teman, kalau kita mengatakan al-fakir ilallah, dalam hal apa dulu? Jadi fakir ya, yang membutuhkan Allah dalam hal apa? Kalau dalam hal uang, ya bilmal, dalam harta, jadi perhatikan betul. Kalau orang lain kerja 5 jam, kamu harus 7 jam minimal. Ya, kalau bisa 10 jam. Nah, dari situlah kau akan lebih dekat kepada Allah, atau Allah lebih dekat kepadamu. Ini bilang al-fakir ilallah, bilmal, tapi tidak kerja. Ya, jadi apa gitu? Nah, ini tidak cocok dengan surat Ad-Duha itu. Nah, sekarang, kalau al-fakir ilallah bil ilmi, ya, orang yang sangat membutuhkan Allah dalam bidang keilmuan, ya hati-hati kalau temennya itu misalnya baca 1 hari, belajar lah gitu aja secara umum dulu. 1 hari 3 jam, ya kamu minimal 6 jam. Kalau teman kamu nulis 1 halaman, ya kamu 2 halaman. Nanti kan kelihatan itu, yaumul hisabnya, bahwa kamu lebih dekat kepada Allah, atau Allah lebih dekat kepada kamu, dibandingkan siapapun. Gitu. Ya, yang kamu bisa hitung di sekitar kamu. Nah, itu perubahan sikap yang harus dianukan. Ya. Jadi, doa itu seperti itu, rencana Tuhan untuk kita ini kan diuji, bukan sekedar diberi begitu saja. Fasilitas sudah sangat mewah, sudah saya bilang. Dan dari yang termewah dari semua umat manusia di dunia itu ya kita di Indonesia. Ya, maka saya katakan Pancasila itu merupakan nikmat atau anugerah Allah Subhanahu wa taala terbesar abad 20. Maksudnya pada saat pendirian negara ya. Pada saat pendirian negara itu tidak ada tandingannya kita ini. Tapi itu nanti di depannya ya. Karena dari terjajah sekian lama tak bisa bikin negara sebesar ini. Nah, gitu. Ya, jadi situ kematian sekarang terkait dengan kematian ya. Dengan kematian itu kan sudah selesai proses kehidupan biologis kita, yang berjalan tinggal katakan kehidupan spiritual kita, amal kita yang dihitung oleh Allah di situ segala macam. Tapi dengan kematian itu apa yang Anda bawa? Ya, apa kesiapan kita menghadapi kematian? Gitu. Apakah dengan pandangan lama? Ya, saya mohon kalau bahasa Anda tadi, Allah tahu yang saya maksud, kebutuhan saya, tapi dengan saya yang mempersiapkan. Ya Allah, aku minta rezeki yang banyak. Minta uang yang banyak, ya Allah. Kalau rezeki itu macam-macam, ada air, ada udara, ini gratis semua barang ini. Ya. Yang itu sulit didapatkan di tempat lain. Coba kalau kamu di Afrika, itu di Sudan itu, saya pernah tanya teman saya itu, kuliah di Sudan itu, hujan setahun cuma sekali, misalnya. Ya, kita ini sangat dimanja. Nah, maka ya dengan persiapan menuju kematian itu, saya mengatakan doa selamat datang kematian itu, mungkin saya jelaskan sedikit di sini. Jadi ayat surat Al-Mulk ayat 2 tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu artinya kan yang Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Hati-hati, kematian di depan, kehidupan di belakang. Untuk menguji siapa di antara kamu yang amal yang paling baik. Perhatikan, mengapa kata kematian di depan, sedangkan kata kehidupan di belakang. Menurut ahli balaghah, ahli sastra Arab maksud saya, yang disebut di duluan itu lebih penting. Ayo kita ambil standpoint point ini. Nah, berarti menurut Al-Quran, kematian itu lebih penting daripada kehidupan. Terus maksudnya apa? Ini maksudnya, ya, bahwa setiap detik umur kita itu berkurang. Setiap detik. Maka saya katakan yaumul hisab itu per detik. Apapun yang kita kerjakan, apakah itu ya netral, misalnya tidur, itu tetap berkurang umur kita. Selesai kamu bangun 3 jam, kamu sudah 3 jam kehilangan umur. Umurmu sudah 3 jam hilang, dan kamu 3 jam lebih dekat ke kuburan kamu dibandingkan sebelum kamu tidur. Sekarang berbuat positif. Ya, misalnya kamu 3 jam itu belajar, 3 jam juga nanti habis umur kamu hilang. Nah, sekarang apalagi berbuat negatif. Misalnya menggunjing orang 3 jam, 3 jam juga kamu itu. Perhatikan di situ. Ya. Sementara kehidupan kamu, apa kehidupan itu? Misalnya kamu punya cita-cita, ya ingin apa ini? Katakanlah nulis makalah. Nah, nulis makalah 30 halaman. Itu belum pasti tercapai pada saat yang kamu programkan. Misalnya kamu memprogramkan itu 30 hari. Itu bisa sampai setahun loh, udah selesai. Tapi kematian kamu sudah berjalan 1 tahun, maksudnya. Begitu. Ya. Ini suka tidak suka. Ini hukum Tuhan yang dibuat ke kita, yang namanya takdir. Bahwa sesuatu itu pasti positif dan negatif sekaligus. Nah, sekarang mau apa ini ngeliat ini? Maka dulu saya katakan, saya ucapkan selamat datang kematian. Tapi maksudnya bukan bunuh diri loh, jangan salah loh ya. Nah, terus saya sholat hajat,
Terus saya melakukan sesuatu secara fokus dan terukur. Yang hari itu menerjemah. Nah, tentu ini pilihan, ya, yang ininya pilihan di situ. Nah, nanti kita lihat bagaimana Islam melipat gandakan pahala. Hari-hari ini kita ini selalu ditakut-takuti dengan ancaman terus. Ya, kalau bahasa dakwah itu ada at-targhib wa tarhib. Targhib itu ya menyenangkan, tarhib ini nakut-nakuti. Kira-kira encouragement, discouragement, kira-kira begitu. Nah, tapi umat Islam hari ini ditakut-takutin terus, apa-apa ditakutin, apa takutin. Ya. Jadi arahnya menjadi irhab, jadi lebih ke teror itu. Ya. Padahal Islam itu membayar pahala, melipat Tuhan ya Allah itu membalas suatu tindakan itu, pahala itu berlipat-lipat. Pertama 1 berbanding 1. Ya, mama yamal miskol itu 1 banding 1. Tapi bisa 10 kali lipat. Manja bil hasanati falahu aswam salihah. Bisa berlipat-lipat apa apa. Bisa 700 kali lipat. Sabu sanabil wafi kulis sumulatu. Bisa. Ya, seluas langit dan bumi. Sorga yang luasnya selangit dan bumi. Ya. Tapi bisa juga bigoir hisab. Ya, tanda petik tak terhitung oleh kalian. Nah, begitu. Tapi kita selalu ditakut-takuti. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan kematian ini, bangun kesadaran. Namanya kesadaran sejarah. Bahwa apapun yang saya lakukan itu selalu dikurangi umur saya. Nah, gitu. Sehingga nanti pada akhir proses, kalau kita sudah mati biologis, kematian fisik, kita sudah punya banyak amal. Itu yang lebih dipentingkan ke sana. Nah, dari situlah nanti ketika kita menunggu di alam barzah itu, kita banyak punya sangu. Kalau bahasa anunya, fa inna khairozat at-taqwa, karena sangu yang paling bagus itu adalah takwa. Itu contohnya. Nah, oleh karena itu, ya, di situ saya mempersiapkan menghadapi kematian ini juga dengan membuat tarekat. Kenapa? Karena tolong-menolong itu, yang saya ulang tadi di awal itu, ya, kalau bahasa Indonesia gotong royong, itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ya, makanya kalau di khutbah itu dibilang Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya. Jadi gitu, dianukan ke sana, ya. Nah, oleh karena itu saya melihat ketika orang-orang dulu katakan ngeritik tasawuf tarekat hanya dengan mengkritik, saya mengkritik tapi dengan itu merubah orientasinya. Orientasinya menjadi apa? Menjadi harus sukses di dunia, baru sukses di akhirat. Itu. Ya, saya tidak mau kita sebagai umat itu sukses di akhirat saja. Nah, tapi kita harus sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka saya bangun tarekat saya, namanya tarekat Sunan Anbiya, ya. Yang di situ permohonannya sangat jelas. Ya, di samping akhirat yang jauh sana, juga ada akhirat yang dekat di sini. Yang dialami per fase setiap orang. Jadi kalau bahasanya ada RPJMN gitu loh. 3 tahun ini saya SMA, 4 tahun ini saya S1, 2 tahun ke depan saya S2, 5 tahun ke depan saya doktor misalnya, dari doktor misalnya 5 tahun ke depan saya profesor, itu dicanangkan sebagai planning gitu. Nah, nanti kalau sudah kematian biologis. Ya, sudah. Sekarang yang terakhir, sila kelima itu. Sila kelima ini memang ya merupakan problem yang sangat luas bagi bangsa ini. Ya. Saya ulang sekali lagi, kita ini bangsanya sangat luas ya dari segi wilayah segala macam, dengan perbedaan atau diversitas ya, range yang tadi itu. Nah, kita baru merdeka ya dari penjajahan yang cukup lama. Pada umumnya sejarawan mengatakan kita dijajah itu 350 tahun. Tapi saya pribadi menganggapnya itu kalau dimulai secara kolektif tapi ya, bukan satu-satu ya. Dari kolektif itu kita terjajah itu sebetulnya 434 tahun. Di mana mulainya? Mulai jatuhnya Malaka 1511, kemudian jatuhnya Ternate 1512. Nah, kita baru merdeka 1945. Tapi saya ingatkan betul. Ya. Kita terjajah 434 tahun. Terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Yang sudahlah. Tapi ketika kita merdeka, kita mendapat ribuan kali dari, mohon maaf saya, yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan lokal. Ya, mohonnya misalnya Pak Andi dari
Makassar ya, misalnya. Itu yang namanya Raja Sultan Hasanuddin. Itu misalnya, saya mohon maaf misalnya, Makassar itu kira-kira luasnya berapa kilometer? Saya mohon maaf coba. Sekarang Bapak dapat apa? Malah pesan di, iya kan? Ya itu loh, maksud saya ini disyukuri dulu. Saya mohon maaf loh, saya tidak menghina Sultan Hasanuddin, tidak ya. Saya justru ingin mengajak kita bersyukur bahwa kita ini bisa mewujudkan yang tidak pernah dibayangkan oleh pejuang-pejuang kita sekalipun. Yang namanya pendirian negara Republik Indonesia. Tapi tadi saya katakan, ya coba kita ulang. Dapatnya Pak berapa ribu kali? Kira-kira kalau dibanding Hasanuddin kira-kira ya, itu 1000 kali lipat kira-kira. Tanda petik ya, mau lautnya, mau segala macam itu 1000 kali lipat. Kita ini masing-masing pejuang itu kira-kira, Teguh Umar, Diponegoro, segala macam itu. Ya, misalnya 1000 kali lipat. Orangnya habis terjajah 434 tahun. Tidak ada orang pintar Pak. Republik ini baru didirikan, didirikan konon ya, kata Anderson itu, hanya oleh 175 sarjana lengkap. Ya, sarjana lengkap itu Dr. Andes waktu itu, SH itu loh dulu, ya, yang sekarang dianggap S1, enggak, itu bukan, itu MA itu ya, sarjana lengkap, BA soalnya. Nah, lihat itu. Tapi bisa mendirikan negara sebesar ini. Saya ulang, itu tidak ada tandingannya dalam sejarah dunia. Saya ulang, Pak. Ya. Mungkin saya tambah sedikit di sini untuk meyakinkan ini sebelum keadilan sosialnya. Ya, jadi ada 7, 8 kemarin saya sampaikan juga di Makassar, ya, prestasi umat Islam Indonesia yang kemudian menjadi Indonesia, yang tidak ada tandingannya dalam sejarah. Ya, tidak ada tandingan dalam sejarah. Mohon maaf ya, dari Nabi Adam sampai sekarang itu maksud saya. Ya, bukan sejarah kontemporer, bukan. 1, ya, mohon maaf, kita terjajah, ya, 434 tahun. Islam, ini mohon maaf yang tidak beragama Islam ya, itu pendatang baru. Tetapi ketika penjajah terusir, Islam di Indonesia menjadi mayoritas bahkan terbesar di dunia. Itu tidak ada tandingannya dalam sejarah, Pak. Ya, 2. Ya, yang kedua, negara-negara besar Islam hancur setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, ya, menjadi negara-negara kecil. Tetapi Indonesia yang terjajah ini 434 tahun tiba-tiba menjadi negara yang sebesar ini, Pak. Gitu. Tidak ada tandingannya. Amerika besar, tapi pecahan Inggris. Rusia besar, tapi pecahan Soviet, ya, dan seterusnya. India besar, tapi hanya dimerdekakan oleh Inggris dan dibelah menjadi Pakistan dan nanti pecah lagi menjadi Bangladesh. Kita ini berjuang. Ya. Udah. Yang ketiga, nasionalisme mencabik-cabik umat Islam di negara sana, di mainlandnya sana, di pusat Islam. Tapi di Indonesia ini justru mempersatukan umat Islam dengan siapapun juga. Ini Pak. Maaf saya, makanya gerakan transnasional itu sangat benci dengan nasionalisme. Karena mereka berkaca pada pengalaman orang lain. Pengalaman umat Islam di tempat lain, khususnya di Timur Tengah. Tapi di sini beda, Bu. Di sini nasionalisme justru mempersatukan Muslim Indonesia dengan siapapun. Silakan, mau dari segi agama, mau dari segi suku. Tadi saya bilang agak-agak Bama Dejeng itu mungkin Pak Aris sebagian kan tidak paham itu. Ya, di situ. Tadi saya pakai bahasa Banjar. Mungkin Pak Andi juga tidak tahu tadi kan. Saking luasnya kita ini, ya. Iya deh, dena iseng deh. Ya. Nah, itu loh, Pak. Kita teruskan lagi yang berapa? Keempat, ya. Yang keempat. Belum pernah terjadi dalam sejarah anak bangsa dibiayai secara sistematis TSM kalau bahasa ini ya, oleh pemerintah penjajahan untuk dijadikan antek-antek penjajah. Tapi hanya dalam waktu 25 tahun mereka sudah bersumpah mendirikan negara sendiri. Jadi Sumpah Pemuda itu, ya, tak ada di dunia ini Pak. Monggo dicari dah kalau tidak percaya pengalaman penjajahan kalau ada. Habis ikut penjajah di mana-mana itu. Udah, yang ke berapa tadi? 5 berarti. Ya, tidak pernah terjadi dalam sejarah betapa mudah dan ikhlasnya atau ikhlas dan mudahnya para penguasa lokal, maksud saya sultan-sultan, ya raja-raja itu dengan berbagai gelarnya di daerah menyerahkan kekuasaan ya mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada ya negara yang baru sekedar nama. Hari itu negara Republik Indonesia. Coba Pak Andi sekarang, saya mohon maaf ya, Pak Andi ini kan keturunan dari keraton, ya, iya deh. Ya. Saya mau tanya kepada Bapak, saya mohon maaf,
Kalau bapak mau jadi, jangan bapak, kalau bapak sudah tua ya, sama dengan saya. Yang anak muda lah, anaknya bapak misalnya yang pakai Andi. Itu kalau mau jadi PNS, tes pegawai negeri nggak? Ya, Loh, itu. ini loh Pak. Iya, itu kalau dulu daeng-daeng itu siapa, Andi-Andi itu tidak sedia, oh bahaya itu ceritanya. Itulah keikhlasan mereka. Ya. Padahal kalau kalah, habis itu Pak. Namanya juga revolusi kok, belum selesai waktu itu. Tapi alhamdulillah. Ya. Keikhlasan para sultan penguasa lokal itu ada 42 atau berapa lupa saya. Nah, sekarang kita tambah lagi yang ke berapa? 6 atau ke 7 ya. Itu Pak. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Ya. Dua negara superpower. Perang tanding di negara kita yang sedang terjajah hari itu sudah terjajah 430 tahun. Ya. 1941 itu. Itu perang tanding dengan teknologi militer tertinggi, terlengkap, tercanggih, termasif dalam sejarah. Angkatan laut ada, angkatan darat ada, angkatan udara. Ya, yang belum ada dulu kan angkatan udara itu. Nah, itu masif. Perang di negara kita, ya, yang sudah terjajah 430 tahun. Tapi kita merdeka di tengah, Pak. Siapa yang bisa kayak gini? Makanya, wah, akhiratul khairul laka minal ula. Itu di situ, ya. Yang terakhir dulu, baru nanti saya masukkan. Yang terakhir, apa itu? Enggak, ada 2 lagi, lupa saya tadi 8 ya. Kita kalah, dulu terjajah itu, karena kalah teknologi militernya. Jadi mohon maaf saya, kenapa orang Bugis kalah sama Portugis itu gampang aja. Karena pakai badik lawan pakai meriam. Itu aja, simpel aja. Ya, saya mohon maaf. Kalah teknologi militernya lah kira-kira. Nah, tapi kita terjajah karena tidak punya teknologi militer, tapi kita merdeka tanpa teknologi militer. Betul, Pak Andi? Betul? Ya, betul, Prof. Oke. Iya, ini sejarah ini. Nah, yang terakhir yang baru saya temukan belum lama ini, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sama dengan Fatu Makkah. Revolusi yang tidak berdarah. Jadi Bung Karno itu, ya, dan Bung Hatta bisa meneladani Rasulullah untuk revolusi tidak berdarah. Tuh, coba siapa yang bisa itu? Perang loh ya, saya ulang loh, ini perang loh ini. Bukan dalam keadaan dikasih loh ya. Nah, yang tadi situasinya seperti itu. Inilah kehebatan bangsa Indonesia. Yang nanti menjadi Pancasila. Nah, baru kemudian kita lihat problem ini, ya. Jadi kalau kita bicara keadilan sosial dalam arti yang dekat ini, saya juga pesimis, Pak Andi. Karena hari-hari ini masih terlalu banyak masalah. Nah, tapi kalau kita melihat potensi, ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa ini, itu akan berjalan nanti pelan-pelan. Nah, tapi ya tadi, ya, hati-hati, ada kata sabar di sini. Sabar itu maksud saya prosesnya harus alamiah, pelan-pelan, begitu loh, bertahap, ya. Sebab jika tidak, nanti bisa menjadi titik balik yang sebaliknya, turning point-nya itu bisa berbahaya. Di situ ada ungkapan Nabi Muhammad yang sangat penting dan sering dilupakan. Al-ajalatu minas syaiton. Ya, al-ajalatu minas syaiton. Minas syaitoni, ya. Itu maksudnya apa? Terjemahan langsungnya, instanism atau instan itu bagian dari setan. Ya, tidak alamiah maksudnya. Itu pasti negatif. Ya. Pasti negatif. Nah, untuk menyelesaikan keadilan sosial ini tidak bisa dengan cara revolusi. Gitu. Tapi kalau bahasa presiden ya revolusi mental baru diterapkan ke dalam berbagai bidang. Nah, ini kan menyangkut banyak orang. Itu tadi. Menyangkut banyak orang ini kan tidak gampang, Pak. Ya. Nah, perhatikan ketika di surat An-Nasr, ketika nanti kata Allah, kamu sudah berhasil, perhatikan itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ya. Ketika pertolongan datang dan pembukaan kota Mekah itu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat orang masuk Islam berbondong-bondong. Tapi di belakangnya sudah apa? Nabi suruh beristighfar dan bertasbih. Hati-hati di situ. Ini. Apa sabi bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, jadi bertasbih dan beristighfar. Itu maksudnya apa? Ya. Di sini itu maksudnya membaca ruang-ruang kosong yang tidak ada pada saat Anda belum berhasil. Bisa membayangkan kan? Ya, sebagai pribadi membayangkan begini-begini. Begitu jadi pejabat, ternyata banyak sekali yang dulu saya tidak tahu, banyak sekali masalahnya. Misal itu loh ya. Ini maksudnya dikata itu.
Nah, jadi di situ proses kita kembali harus ke alamiah, pelan-pelan, bertahap. Ya. Nah, jadi kalau kita salah, tergesa-gesa di situ maksudnya, karena ini begini, ya yang kejadiannya apa? Mohon maaf saya, itu revolusi sosial. Dan itu menghancurkan negara. Berarti ngapain kalau seperti itu? Nah, oleh karena itu, ya kita paham bahwa di sini ada problem, mari kita bersama-sama. Ya, berbagai level kita masing-masing tadi, baik sebagai pribadi, sebagai pejabat. Nah, minimal misalnya tadi saya katakan sebagai pejabat, mohon maaf saya belum pernah korupsi. Ya, ada uang di meja, saya tahu maksudnya ada proyek, ada ini, tapi saya tidak mau terlibat. Gitu. Saya menjaga diri gitu. Bagi saya, zuhud saya ada di situ. Nah, tasyakur saya adalah kenikmatan sebagai pejabat itu saya buatkan program untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau kita sama-sama bergotong royong seperti ini dalam berbagai level kita, jabatan dan sebagainya, posisi kita, maka insya Allah itu akan bisa diwujudkan. Tapi memang seperti kata siapapun, memuaskan setiap orang itu tidak mungkin. Ya, nah saya kira gitu Pak Andi ya, terima kasih nih. Sudah, saya kira cukup ya Pak Aris ya. Nanti lain kali lagi. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengikuti. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi itu pada umumnya adalah penafsiran dari saya. Ya, tapi niat saya baik. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu. Nah, kalau ada kesalahan ya saya mohon maaf ya. Tapi marilah kita berdoa bersama-sama. Bersama dengan dari pelajaran surat Ad-Duha ini, bangsa Indonesia akan segera bergotong royong, memperkuat gotong royong ya. Sekarang sudah memperkuat kembali gotong royong bersatu sehingga kita terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala BPIP, Bapak sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh Bapak Kepala memberikan kita satu cara pandang lain terhadap kitab suci, sudah lindas, mubayyinatin dan mudawwal Quran. Mudah-mudahan dengan setapat dan setapat dengan inspirasi surat Duha ini, peradaban masa depan Indonesia yang berpancasila, yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan juga nilai gotong royong, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Sabri. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kiai, Pak Yudian Wahyudi untuk berkenan menjadi narasumber untuk tausiah dan diskusi pada sore hari ini. Dan juga Pak Sabri untuk berkenan menjadi moderator. Setelah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang setelah ikut serta dalam kegiatan Jumat bersama BPIP di minggu kedua bulan Ramadan kali ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan kita nanti insya Allah bisa berdiskusi lagi di kesempatan berikutnya di minggu depan dengan kajian-kajian dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih aktual. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.